Ditambah lagi sekarang Cuyun berada dalam pengasingan. Bagaimanapun juga kita harus menjaga larva-larva harapan ini. Terlihat para semut itu pun mendekati Nona Bing dan juga Ratu Peri seperti akan menyerang. Sementara itu diperlihatkanlah di sebuah gurun yang terdapat banyak angin. Di sana ada Cuyun yang sedang memakai jubah untuk melindungi dirinya sendiri dari badai angin. Cuyun bertanya apakah ini adalah badai kematian. Ketika itu ia pun mengingat ketika Liu Xiang mengatakan bahwa harusnya Cuyun mengerti ada beberapa hal yang lebih penting dari cinta. Setelah mengingatnya, Cuyun menjadi heran. Ia datang jauh-jauh dari benua Zhengling. Tapi pada akhirnya ia bukan lagi satu-satunya untuk Liu Xiang. Cuyun terlihat marah dan meledakkan kekuatannya di sana. Ia pun menyalahkan Tuhan yang mempermainkannya seperti ini. Di sisi lain, kembali ke dunia bawah tanah, terlihat pasukan dari serangga abisal dan juga para peri kecil bersiap untuk bertempur dengan semut abisal. Namun terlihat Nona Bing nampak terkejut karena semua semut abisal ini lebih banyak dari yang diperkirakan. Hingga akhirnya Nona Bing memerintahkan pasukan untuk menembak para semut tersebut. Terlihat serangan dari tembakan itu pun menyerang para semut itu dan berhasil menghabisi beberapa dari mereka. Akan tetapi dikatakan oleh Ratu Peri, yang ada di sini sekarang hanyalah semut yang tidak bisa terbang, sedangkan Raja dan Ratu Semut di ranah nirvana. Benar-benar mimpi penghabisan yang paling menakutkan. Direspon oleh Nona Bing, jika kita tidak menemukan jalan keluar, hanya masalah waktu saja sebelum ras abisal musnah. Akhirnya Nona Bing pergi untuk mencari bantuan. Sementara itu berpindah ke sebuah restoran. Terlihat pelayan restoran melaporkan kepada Nona Hua bahwa ini adalah pendapatan dari restoran yang lain, dan ia pun menyerahkannya kepada Nona Hua karena Nona Hua adalah seorang bendahara. Setelah melihat pembukuan, seseorang pun mengatakan ini adalah mayat dari 100 binatang iblis ranah nirvana. Nampaknya murid itu menyerahkan buruannya memakai cincin. Mendapat cincin tersebut, Nona Hua menyampaikan bahwa bagus sekali. Pada misi berburu berikutnya, hadiah untuk angin emas menjadi 2 kali lipat. Ternyata mereka adalah para murid yang berburu untuk imbalan angin emas. Ditambah lagi poin kontribusinya juga berlipat ganda. Para murid itu pun memuji Nyonya Bos yang sungguh luar biasa. Tidak lama muncullah Nona Bing yang tergesa-gesa. Melihat Nona Bing tergesa-gesa itu, Nona Hua pun menduga bahwa ia belum pernah melihat Nona Bing secemas itu. Ia pun menanyakan apa yang terjadi. Akan tetapi kita dibawa kepada ruangan dari Guman yang sedang berlatih. Ia pun nampaknya sedang berlatih teknik pedang dengan menyerang ke arah penghalang. Setelah mengarahkan beberapa serangan pedang, Guman mengetahui ia semakin mahir menggunakan tebasan pembelah langit. Namun masih ada yang kurang. Tidak lama ia pun dipanggil oleh Nona Bing. Nona Bing pun memberitahu bahwa Cuyun membutuhkan bantuan Guman. Pastinya Guman akan membantu karena itu adalah kewajibannya. Sementara itu di tempat lain, Liu Xiang pun membaca sebuah dekrit gulungan dan mengatakan tidak disangka bahwa dengan panah roh iblis, ras iblis masih akan tetap menggila dan berpikir umat manusia mudah ditindas. Kemudian ia pun mempersilahkan Nona Bing untuk masuk ke ruangannya. Ketika memasuki ruangan tersebut, Nona Bing bergumam bahwa Liu Xiang hanya berada di ranah martial emperor. Namun dia sudah memiliki kekuatan tempur seorang Supreme Emperor. Dengan bergabungnya Liu Xiang, peluang untuk memenangkan perang akan semakin meningkat. Liu Xiang menanyakan apa ada masalah dengan Cuyun. Dikatakan oleh Nona Bing jika tidak punya pilihan lain, Cuyun tidak akan mengizinkan Liu Xiang untuk bergabung. Tapi pada saat ini dia benar-benar tidak bisa kalah. Setelah menjelaskan semuanya kepada Liu Xiang, Liu Xiang nampak terkejut perang abisal yang sedang terjadi sekarang. Ia juga terkejut ternyata Cuyun benar-benar menaklukkan iblis roh abisal. Liu Xiang jelas tahu bahwa mereka adalah makhluk legendaris yang tahu semua tentang raun dan juga formasi.
Dijelaskan oleh Nona Bing bahwa kali ini serangga abisal dan semut iblis abisal bertarung. Chuyun juga akan bertarung dengan sekuat tenaga untuk berjaga-jaga jika kaisar semut abisal menyelinap masuk untuk bertarung. Mendengar itu, Liu Xiang bergumam, sepertinya ia juga harus berusaha sekuat tenaga. Chuyun saja mampu menghasilkan kekuatan yang sebanding dengan seorang Supreme Emperor. Ditambah lagi, kata Nona Bing, tenang saja, kami juga mengundang Supreme Emperor Abyssal untuk mendukung pertempuran. Mendengar itu, Liu Xiang nambah semakin terkejut. Ternyata Chuyun berteman dengan Supreme Emperor Abyssal karena Supreme Emperor Abyssal adalah lawan yang menakutkan, yang bahkan ditakuti oleh gurunya, yaitu Supreme Emperor S. Tidak disangka Chuyun secara diam-diam mengembangkan kekuatan Abyssal yang begitu kuat. Dan ia sekarang masih menjadi dekan di sebuah akademi militer kecil, dan nampaknya Liu Xiang menjadi iri kepada Chuyun. Ketika itu disampaikan oleh Nona Bing bahwa Liu Xiang sama kuatnya dengan Supreme Emperor. Dengan bantuan Liu Xiang dalam pertempuran, maka kita akan bisa mendapatkan keuntungan. Mendengar hal itu, Liu Xiang bergumam. 3 hari kemudian, iblis akan memimpin pasukan untuk menyerang wilayah umat manusia. Ia bersumpah untuk menjadi Supreme Emperor ke-6 umat manusia. Bagaimana mungkin ia akan melewatkan medan perang dan membiarkan iblis hina-hina itu membantai para pejuang umat manusia? Namun tiba-tiba saja Liu Xiang mengatakan bahwa ia tidak bisa pergi. Hal itu pastinya membuat Nona Bing terkejut karena Chuyun memberi Liu Xiang semua status dan sumber daya yang bisa Chuyun dapatkan, dan Liu Xiang menolaknya tanpa ragu-ragu. Ketika itu Liu Xiang memperlihatkan ini adalah senjata kaisar yang ia pilih dari gudang senjata kaisar. Pedang es ini sangat cocok untuknya. Disampaikan oleh Nona Bing, seharusnya ia bisa memberikan kesempatan yang lebih besar daripada pedang ini untuk Liu Xiang. Tapi Chuyun sebagai pahlawan yang luar biasa malah jatuh cinta kepada wanita seperti Liu Xiang yang tidak punya hati nurani dan tidak beretika. Ditambah lagi, kata Nona Bing, Chuyun menganggap Liu Xiang sebagai cinta dalam hidupnya dan telah memberikan semua yang Chuyun miliki. Dan Liu Xiang baru saja menyerah pada Chuyun dengan penuh percaya diri. Tanpa sadar ketika itu Liu Xiang pun meneteskan air matanya. Ia pun bertanya-tanya bagaimana ia bisa menangis lagi. Hal itu pun membuat ia marah. Ia mengatakan sekarang ia hanya ingin tahu apa kesempatan baginya untuk meningkatkan kultivasinya. Dikatakan oleh Nona Bing bahwa harta karun itu bisa memberikan Liu Xiang pertahanan yang tidak terkalahkan, yang bahkan kaisar reinkarnasi tidak dapat menghancurkannya. Mendengar hal tersebut, Liu Xiang bergumam bahwa meskipun ia memiliki kekuatan seorang Supreme Emperor, namun pertahanannya masih setingkat dengan Martial Emperor, dan itu merupakan sebuah kelemahannya. Jika ia bisa mendapatkan harta karun ini, itu pasti akan sangat berguna. Kemudian ia menanyakan kepada Nona Bing, apakah yang Nona Bing inginkan? Nona Bing terus terang saja, ia ingin gaun bulu surgawi milik Liu Xiang. Mendengar hal itu, Liu Xiang nampak tidak mau menyerahkannya karena Chuyun memberinya ini sebagai tanda cinta dan juga gaun pengantin di masa depannya. Ia tidak bisa memberikannya kepada Nona Bing. Ditegaskan oleh Nona Bing, jika Liu Xiang benar-benar mencintai Chuyun, ia akan memberitahu Liu Xiang kesempatan itu. Tapi sekarang ia rasa Liu Xiang tidak cukup baik untuk ini. Liu Xiang pun meminta untuk lebih baik buatlah permintaan yang lain saja. Akan tetapi nampaknya Nona Bing menolaknya dan ia pun akan langsung pergi. Namun ditahan oleh Liu Xiang dengan kekuatan esnya. Dihalangi oleh kekuatan es itu, Nona Bing mengatakan apakah Liu Xiang mencoba untuk menggertaknya. Ia pun menegaskan bahwa persyaratannya tidak akan berubah karena ini bisa menandingi seorang Supreme Emperor. Apakah gaun bulu surgawi ini terlalu sulit? Lebih baik Liu Xiang pikirkan sendiri. Mendengar hal itu disampaikan oleh Liu Xiang, setelah mendapatkan kesempatan itu, ia akan seperti Supreme Emperor, kekuatan tidak terbatas, pertahanan tidak akan terkalahkan. Setelah dikombinasikan dengan nadi 9 embun, cukup untuk membentuk kekuatan yang tidak terkalahkan.
Hingga akhirnya Liu Xiang pun berjanji kepada Nona Bing. Ia pun akan memberikan gaun bulu surgawi ini. Tapi pastinya Chuyun sangat terpukul karena ia memberikan gaun ini kepada Nona Bing. Tetapi untuk ambisinya menjadi seorang Supreme Emperor, menghancurkan ras iblis dan melindungi umat manusia, ini semua hanyalah sekumpulan hal. Dan ia pun harus melepaskan gaun ini, yang adalah tanda cinta dari Chuyun. Kemudian Nona Bing langsung mengambil gaun bulu surgawi itu. Ditambah lagi kata Nona Bing, pedang es ini tidak cocok untuk Liu Xiang. Pergilah ke ruang harta dan cari cangkang kura-kura seukuran telapak tangan. Setelah menyatu, Liu Xiang akan mendapatkan armor raja tempur. Sembari pergi itu, Nona Bing pun bergumam, semua yang telah Chuyun lakukan untuk Liu Xiang, apakah itu sepadan? Terlihatlah setelah Liu Xiang kehilangan gaun bulu surgawinya, ia pun merasa seperti hatinya menjadi sakit. Ditambah lagi ia tahu bahwa itu hanya sebuah gaun. Kenapa ini sangat menyakitkan baginya? Ia pun tidak sadar meneteskan air mata kembali. Oke guys, itu adalah lanjutan dari Donghua yang berjudul Spirit Swords of Right, bagian 126-nya di season 4 kali ini. Untuk bagian selanjutnya akan diupdate begitu episode barunya muncul, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton Cybernetic ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.